Sobat Energi, selamat datang di Potrensi, podcast transisi energi. Bersama saya Zagia Kanaberian dan saya Melody Gita. Pada sesi kali ini, Potrensi ini akan membahas seluruh detail mengenai Energy Transition Innovation Challenge sama Mbak Melody. Gimana Mbak? Wah, makasih banget nih Mas Zaki udah diundang ke podcast yang keren banget ini nih. Apa nama podcastnya? Potrensi. Podcast Transisi Energi. Apa sih tujuan dari Energy Transition Innovation Challenge tuh? Tujuannya yang pertama kita mau mencari talent-talent yang memiliki visionary yang jauh gitu ya. Kita mau mencari ide-ide yang dapat dikembangkan ke depannya dari sisi scalability dan pastinya dari sisi impact gitu. Jadi karena kita ngomongin energy transition, pastinya impact yang kita omongin di sini lebih dari berapa sih penurunan gas rumah kaca dan yang pastinya impact ini harus bisa diukur gitu. Jadi harus ada kuantifikasinya dari impact yang dihasilkan. Berarti ide-ide yang dicari dalam etik ini yang pertama adalah visioner ya. Dia bisa tahu di kemudian hari itu butuh apa, maka dibuatlah solusi tersebut gitu. Yang kedua, impact-nya itu seperti apa? Bisa dikembangkan lagi lebih jauh gitu kan. Dan memang itu yang dibutuhkan sama Indonesia saat ini gitu ya. Oke Mbak. Nah, kalau misalkan saya sendiri nih mau ikut dalam ethics, saya tuh kira-kira bisa tahu nggak ya harus yang seperti apa sih yang bisa ikut etik ini Mbak? Pertanyaan yang bagus banget. Jadi untuk Mas Zagi atau teman-teman nih yang mau ikutan etik, jadi di sini ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama harus merupakan warga negara Indonesia, berumur kurang dari 25 tahun atau saat daftar dan saat mengikuti perlombaan nanti berusia maksimal 25 tahun. Kemudian yang kedua, Mas Zaki misalnya join perorangan atau misalnya punya teman-teman nih yang punya motivasi yang sama, bisa banget untuk join secara kelompok dari 2 sampai 5 orang gitu. Kemudian kita juga ada tema yang kita angkat, karya inovasinya harus sesuai dengan tema tersebut. Kemudian karya inovasi memiliki minimal berada pada tingkat kesiapan teknologi atau TKT level 3 gitu. Jadi level 3 ini gagasan atau idenya itu sudah divalidasi berdasarkan simulasi dan sebagainya, dan juga sudah atau memiliki prototipe gitu. Jadi kita ada 2 kategori. Bisa ide, bisa prototipe. Berarti ada 2 jalur. Jalur yang pertama ide, yang satunya adalah prototipe gitu ya, prototype atau purwarupa gitu. Nah tadi kan bisa secara individu dan juga secara kelompok ya Mbak ya. Nah kalau misalkan secara kelompok itu boleh beda-beda, misalkan kan ini kayaknya ngikut banyaknya mahasiswa gitu ya, boleh beda kampus nggak sih Mbak? Boleh banget. Jadi kita nggak mau membatasi teman-teman ini untuk cuman sama teman-temannya aja, karena kita percaya inovasi itu datangnya dari mahasiswa, dari mungkin orang udah kerja juga gitu ya, memiliki latar belakang yang berbeda gitu. Jadi boleh banget. Berarti boleh juga beda jurusan berarti ya Mbak? Boleh, karena semuanya itu harus berkolaborasi kan Mas Zaki gitu. Benar sekali. Nah tadi saat kita memberikan bukti terhadap validasi itu berarti juga sebagai syarat ya buat mengikuti proses seleksi etik ini ya. Jadi kan harus ada TKT tingkat 3 ya Mbak ya? Betul. Jadi kalau misalnya aku bisa sharing nih aspek penilaiannya ya, nanti apa aja sih yang dinilai dari sisi proposal yang masuk, kemudian pitching. Jadi ada beberapa penilaiannya, aspek penilaian. Yang pertama dari sisi proposalnya harus align dengan apa yang kita sudah share juga di website etik ini. Ada beberapa hal yang perlu di-input atau ditambahkan ke proposal. Kemudian dari sisi penurunan emisi seperti yang tadi aku mention, kalau kita pengen ada impact-nya nih buat Indonesia, dan peningkatan efisiensi, peningkatan lapangan kerja, dan juga saat nanti pitching. Gitu. Menarik Mbak yang penilaian seperti ini. Nah dari penilaian tadi, kira-kira mana yang paling krusial Mbak yang harus diperhatikan sama seluruh orang yang mau ikut etik ini Mbak?
Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman masih di tahap awal nih saat submit proposal, yang pasti selain idenya, teman-teman juga harus lihat banget apa sih yang sebenarnya perlu ada di proposal tersebut gitu. Karena yang sudah tim dari etik ini desain, pastinya isi dari proposal itu sangat merepresentasikan apa yang mau kita nilai gitu. Jadi saat awal pertama proposal itu penting. Tapi yang 3 lainnya tadi yang aku mention dari penurunan emisi, peningkatan efisiensi, dan peningkatan lapangan kerja, itu juga impact yang kita ukur gitu. Jadi nggak cuma sekedar ide, tapi juga ide ini bisa menyelesaikan masalah apa sih gitu. Jadi 3 impact tersebut juga yang kita ukur. Oke, gitu kan. Tadi kan selain ada proposal dan lain sebagainya yang mengharuskan kita memvisualisasikan tertentu, tapi kita juga harus bisa memberikannya dari segi pitching gitu ya kepada juri-juri ya Mbak ya? Betul. Nah, dari 2 tadi nih Mbak yang menarik ya, menulis proposal sama pitching. Mbak punya tips and triknya nggak nih buat teman-teman semua yang mau ikut Sobat Energi ini nih? Tentunya, kita di New Energy Nexus Indonesia, kita sering mengadakan bootcamp, hackathon, dan jadi kita udah sering lihat nih tim-tim yang submit proposal ke kita, pitch deck ke kita, pitching ke kita gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa tips and trick yang bisa aku share. Yang pertama, ketika teman-teman nanti mengikuti mentoring atau bootcamp yang diadakan selama program etik ini, nanti kan saat mentoring, saat bootcamp akan ada mentornya ya yang sudah cukup atau lebih experience gitu di bidang yang teman-teman join. Jadi yang pertama, teman-teman harus proaktif bertanya dan tentunya mempersiapkan pertanyaan sebelum sesi. Itu penting banget karena waktunya sangat terbatas. Mungkin satu tim cuman punya berapa belas atau puluh menit gitu ya dengan mentor tersebut, dan waktu itu sangat precious banget gitu. Jangan sampai nanti pertanyaannya itu malah ngalur ngidul kemana-mana gitu kan. Jadi be proaktif dan juga persiapkan pertanyaan sebelum sesi. Yang kedua, karena nanti di sesi bootcamp kan pasti ada informasi-informasi baru gitu ya. Teman-teman harus memiliki rasa keterbukaan terhadap informasi baru ini dan juga terhadap perubahan-perubahan yang nanti mungkin terjadi gitu. Bisa aja ada perubahan sedikit di idenya kan, atau misalnya dari sisi financial modelingnya misalnya. Nah itu teman-teman harus bisa menerima gitu masukan-masukan tersebut. Itu kalau misalnya saat mentoring atau bootcamp. Nah kemudian tadi pertanyaan selanjutnya tentang pitching. Untuk pitching biasanya kan memang cuma sampai 5-10 menit ya Mas Zaki, dan tentunya ide yang udah dipersiapkan kan kita pengen semaksimal mungkin bisa terdeliver dan dimengerti nih oleh audiens dan juga juri gitu ya. Jadi harus banget teman-teman straightforward, langsung highlight poin-poin penting. Kenapa sih masalah yang teman-teman angkat di proposal perlu diselesaikan dengan solusi yang ditawarkan gitu. Jadi salah satu poin penilaian di pitching tuh memang what for who concept gitu. Jadi apa yang solusi yang kita tawarkan dan untuk siapa gitu. Dan juga satu lagi tentunya harus be confident, karena percaya diri itu penting banget. Karena teman-teman yang tahu ide teman-teman tuh apa, jadi harus confident dengan ide tersebut. Jadi kalau misalkan menggunakan produk saya itu bisa meningkatkan teknologi, bukan gitu ya berarti, tapi harus confident juga ya. Confident, eye contact itu penting. Eye contact penting gitu ya. Jadi harus straightforward ke juri gitu kan, langsung ngomong kayak tadi gitu ya. Jadi ya udah, jangan sampai teman-teman itu malu atau apa, malah itu menurunkan nilai tadi ya. Tadi tuh lupa Mbak, saya tuh mau tanya gitu kan, kira-kira kalau menang hadiahnya berapa sih Mbak? Hadiahnya kalau menang, total hadiahnya tuh 50 juta rupiah. Jadi konsepnya teman-teman masih di tahapan ide atau prototipe, hadiah ini bisa banget digunakan untuk mewujudkan ide atau prototipe tersebut. Oke. Tapi bayar nggak Mbak kalau misalkan mau join etik? Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau daftar etik itu semuanya gratis ya. Kalau misalkan ada yang bilang itu berbayar, salah informasi. Jadi gimana caranya Mbak kalau misalkan mau kepo-kepoin lebih lanjut tentang etik tuh? Lihatnya di mana gitu? Jadi teman-teman bisa ke website etik atau enggak ke Instagram KSDM atau New Energy Nexus Indonesia dan juga SRE, Society of Renewable Energy. Nah tadi kan kita udah bicara pemenangnya dapat apa, ininya gimana, rangkaiannya tuh gimana sih Mbak dari awal misalkan nih
saya daftar, terus saya tuh pingin menang gitu kan, saya harus menempuh apa saja gitu Mbak di situ? Oke, pertanyaan bagus banget nih, karena mungkin tadi aku udah ngejelasin tapi agak ke mix up ya, karena belum jelasin nanti rangkaiannya seperti apa. Jadi yang pertama, sekarang nih kita lagi buka registrasi sampai tanggal 10 Juli, jadi tinggal hitungan hari lagi nih, udah mau ditutup. Jadi teman-teman yang masih nyiapin proposal, masih mikirin idenya apa, langsung selesaikan, karena kita akan tutup di 10 Juli. Kemudian nanti akan ada bootcamp seperti yang tadi aku mention, akan ada sesi fine tuning lagi ide teman-teman. Kita akan kasih tips and trick lebih jauh lagi untuk pitching, gimana meyakinkan, kemudian problem solutionnya itu lebih connected lagi gitu. Jadi kita akan fine tuning di situ. Kemudian nanti kita setelah sprint bootcamp ini kita akan ada pitch battle gitu. Jadi nanti akan ada pitch battle, kemudian ada winner announcement, dan pemenangnya ini kita pilih 3 per kategori. 3 per kategori. Jadi tadi ada kategori ide, ada kategori prototipe, kita pilih 3. Kemudian akan ada mentoring untuk pemenang ini, untuk kita siapkan tanggal 1 September nanti akan join ETWG atau Energy Transition Working Group di Bali. Di Bali. Jadi per kategori 2 peserta atau 2 pemenang yang akan join ke Bali. Dapat ilmu, dapat network, dapat hadiah, pergi ke Bali juga. Tuh, dan join Energy Transition Working Group itu, wow. Event G20 itu kan? Yes, betul banget. Jadi Sobat Energi semuanya, tunggu apa lagi, jangan lama-lama karena pendaftarannya bentar lagi ditutup. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, tinggal kepoin aja Instagramnya KSDM New Energy Nexus atau di websitenya Etik itu sendiri ya gitu ya. Nah Sobat Energi, jadi kemarin itu udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagramnya New Energy Nexus, ke KSDM. Jadi kita mau jawab dalam sesi kali ini. Yang pertama nih yang bisa ditanyain, usianya itu di rentang berapa sih Mbak? Nah, jadi kan kita memaksimalkan untuk usianya itu di umur 25 tahun ya. Tapi untuk minimum umurnya kita menerima teman-teman yang salah satu anggota grupnya itu sudah memiliki NPWP ataupun KTP gitu. Jadi 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas ya gitu ya. Berarti maksimal 25 tahunnya itu harus di tanggal 1 pas final itu? Betul, pas ke Bali. Nah, yang kedua ini ada pertanyaan, misal nih saya lagi meneliti suatu ide yang ada di kampus, boleh nggak saya ikut lombain di sini? Boleh banget. Kita nggak membatasi hal tersebut selama ide atau prototipenya itu belum pernah dilombakan dalam kategori serupa atau dikomersialisasikan. Gitu. Nah, terus saat di Bali nanti itu acaranya apakah cuma offline di Bali aja atau ada hybridnya buat teman-teman yang mau ikut join atau apa gitu di situ? Oke, jadi dari teman-teman seleksi sampai nanti ikut bootcamp dan winner mentoring itu semua diadakannya online. Kemudian saat acara di Bali nanti itu diadakan secara offline, seperti itu. Nah, nanti kan banyak nih orang-orang hebat yang datang ke sana, atau misalkan ada perusahaan, ada pemberi dana gitu kan. Itu berarti chance-nya besar juga ya buat kita dapat pendanaan buat yang lebih lagi, atau bahkan bisa dapat pekerjaan nggak Mbak kira-kira di sana? Tentu, jadi semua itu balik lagi ke teman-teman, karena tadi seperti yang Mas Zagi mention, akan banyak orang hebat, expert yang join ke sana, nggak cuma saat di Bali aja, tapi saat mentoring dan bootcamp kan akan dipertemukan juga dengan mentor-mentor yang keren banget kan. Jadi gimana teman-teman bisa proaktif untuk ditingkatkan lagi networkingnya, tanya-tanya sama beliau-beliau, gimana sih caranya bisa berkembang lebih lagi nih ide teman-teman. Oke, jadi balik lagi ke teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman punya potensi, jangan malu-malu untuk dikeluarkan, kurang lebih gitu ya. Karena di sana banyak sekali orang-orang yang bisa kalian jadikan mentor, jadikan panutan untuk karir kalian ke depan semua, gitu ya. Betul. Oke, Sobat Energi. Jadi semua telah kita bahas di sesi kali ini tentang Energy Transition Innovation Challenge. Buat teman-teman semua, Sobat Energi dimanapun yang sekarang ada nih di Indonesia gitu kan, atau di seluruh dunia tapi masih WNI gitu kan, jangan lupa join untuk ikut kegiatan Energy Transition Innovation Challenge. Oke, cukup sekian. Saya Zagi Berian dan saya Melody Gita. Kita pamit undur. See you.